Selamat pagi buat sahabat-sahabat di mana saja berada. Kita kembali lagi bersama saya di channel Anak Medan Bersuara. Mohon maaf teman-teman ya, agak sedikit siang karena tadi malam memang di tempat saya ya begitu rame, jadi istirahatnya agak sedikit lebih panjang. Baik, kita mau bahas dulu perihal tentang yang satu ini. Ada seorang yang katanya pada saat itu di channelnya Mo1 berkuar-kuar dan mau merujak Rismond dan kawan-kawan. Bahkan dia menuduh ijazahnya termasuk sahabat kita Rismond dan sebagainya lah. Katanya palsu. Teman-teman, sebenarnya perihal tentang kita mau bela siapa itu terserah. Itu adalah hak kita. Kita mau berargumen itu hak kita. Tapi argumen apabila kita menyatakan sesuatu itu tidak benar atau katakanlah perlu diselidiki, seharusnya disertai dengan bukti-bukti, bukan narasi. Apa yang dikatakan oleh saudara Rismond, Dr. Tipa, Dr. Roy Suryo, mereka itu berdasarkan data-data yang lengkap. Mereka lakukan dulu penelitian. Jangan berkuar-kuar kayak macam betul kali. Ya, ingat sahabat, kita mau bagaimana kebenaran ini dibongkar, ya. Bagaimana kebohongan itu dibongkar, bukan kebenaran. Kebenaran nggak mungkin dibongkar. Kalau sudah benar ya benar. Bagaimana kebohongan ini kita bongkar? Atau saya tanya dulu, Anda provinsinya di mana? Apakah ada proyek strategis nasional di tempatmu? Apakah itu berjalan lancar? Atau kita nggak usah jauh-jauh, yang saat ini viral tentang Sep Raja Ampat tambang nikel. Itu katanya ada kapal-kapal tunda, kapal takbut, tongkang yang bernama JKW, Mahakam, dan Dewi Iriana. Apa pendapatmu sahabat? Jadi jangan berkoar-koar menyatakan ijazahnya Rismond S1, S2, S3 tiba-tiba jadi dokter. Coba tunjukkan dulu buktinya dong. Jangan berkoar-koar atau membuat narasi seolah-olah benar. Sayang teman-teman, kalau seandainya kita buat polling di YouTube atau di mana saja, mungkin Anda pasti akan tahu masyarakat sekarang tidak akan bodoh dan tidak tertidur lagi. Masyarakat sekarang sudah pintar dan sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Namun supaya jauh lebih kita lebih memahami, kita lihat yuk video kawan yang satu ini yang katanya netizen, seorang netizen mau merujak Rismond dan kawan-kawan. Coba kita lihat dulu. Sebenarnya itu kategorinya DO. DO? Iya, nonaktif dan cuti. Kok bisa dapat gelar doktor? Berarti gelar doktornya itu ilegal? Ijazah ataukah gelar doktormu itu dapat dari universitas mana? Rismond ini menurut saya terlalu sombong. S2 UGM, S3-nya nol. S3-nya bukan dalam negeri nih, di luar negeri? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada status. Rismond Seniper bukan. Baik teman-teman, kita apresiasi lah kawan kita tadi ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bernarasi, memberikan argumen harus lengkap dengan data. Jangan sok pintar, jangan sok tahu, menyatakan ijazah orang palsu, tapi tanpa bukti, hanya narasi. Termasuk para konten kreator, apabila mengundang seseorang untuk menjadi narasumber, ya kalau bisa, bagaimana ya? Backgroundnya harus dilihat lah, apakah memang layak untuk ditampilkan, atau hanya sebatas untuk menarik para subscriber atau mungkin menjadi ikon buat dia agar live-nya ataupun podcastnya bisa didengar orang atau tertarik gitu. Seperti yang lucu ya. Dan saya pun hanya mengedit sedikit aja karena ngelantur. Bicara tanpa bukti itu sama dengan gimana ya? Mungkin teman-teman bisa memberikan komentar ya. Karena kita sepakat ya, kalau memang ada orang yang menyalakan api kebenaran untuk membongkar kebohongan berdasarkan data yang autentik
bahkan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknologi maupun hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Rismond dan kawan-kawan perihal tentang skripsi dan ijazah, barangkali tanpa kita sadari pada akhirnya ya apa yang ditampilkan Barreskrim kemarin sudah menjadi jawaban buat kita bahwasanya sebenarnya dapat diragukan ijazah Pak Jokowi. Namun supaya kita jauh lebih mapan ya, kita lewatkan saja si Polan tadi yang ngomong tanpa data, tanpa bukti ya, mengatakan ijazahnya Rismond S2, S3-nya 0. Waduh. Baiklah ya. Tapi ini teman-teman, saya ambil dari channel QNC Opposite. Mereka melakukan polling ya, polling yang sangat luar biasa, yang mengatakan apakah memang benar Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Ternyata teman-teman, di atas 90% menyatakan tidak pernah mengetahui Pak Jokowi pernah kuliah di UGM. Namun supaya jauh lebih mapan, supaya jauh lebih kuat argumen saya, ayo kita dengar videonya. Kami, tim QNC Opposite telah melakukan polling mandiri secara terbuka pada Minggu 8 Juni tahun 2025 dengan tema mempertanyakan pendapat masyarakat. Percayakah Joko Widodo pernah terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta? Ternyata hasil polling yang baru berlangsung selama 23 jam mendapatkan jawaban yang sangat mengejutkan. Dengan perolehan suara lebih dari 21.000 responden, 90% responden memberikan jawaban bahwa Joko Widodo ngedabrus tidak pernah kuliah di UGM. Tetapi lagi-lagi yang namanya Joko Widodo alias Jokowi memang satu-satunya mantan presiden di Republik Indonesia yang paling tidak memiliki rasa malu dan jiwa kenegarawanan sebagai mantan pejabat negara. Bukannya introspeksi diri, justru dia mengundang wartawan ke rumahnya di Solo dan membuat statement tantangan untuk siap meladeni Rismond Sianipar yang akan melaporkan skripsi palsu milik dirinya. Marilah kita dengar pernyataan Jokowi tersebut. Pemirsa, Presiden RI ke-7 Joko Widodo tantang Rismond Sianipar untuk melaporkan skripsi miliknya semasa kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM. Jokowi mengaku siap melayani dengan baik. Setelah ijazahnya dipersoalkan, kini Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendapatkan serangan lagi soal skripsinya. Kali ini Rismond Sianipar, salah seorang yang pernah menyoalkan ijazah Jokowi, kini mengotak-atik skripsi Jokowi di Universitas Gadjah Mada. Namun reaksi Jokowi terlihat santai saat awak media mengkonfirmasi Jokowi di kediamannya. Menurut Jokowi, setelah ijazah skripsi, bisa saja hal-hal lain apa juga akan dilaporkan. Seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan bahkan sertifikat tanah rumah. Ya, dilaporkan saja setelah ijazah, nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Padahal masyarakat kebanyakan telah sangat yakin bahwa Jokowi itu tidak pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, apa yang menjadi modal dirinya ketika harus meladeni Rismond Sianipar saat pengecekan skripsi yang diklaim karya miliknya, dan hal apa yang akan Jokowi jelaskan tentang skripsi tersebut? Selanjutnya, terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Kok bisa ya sekelas Barreskrim menggunakan acuan data palsu hasil rekayasa dokumen seperti ini? Sudah mencatut nama koran legendaris Kedaulatan Rakyat,
masih juga memalsukan isi berita koran tersebut. Seolah-olah ada nama Joko Widodo yang tercantum pada daftar peserta yang diterima sebagai mahasiswa baru di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Padahal dari format penggunaan bentuk font pada koran Kedaulatan Rakyat itu sendiri sudah berbeda dengan koran Kedaulatan Rakyat yang asli. Selain itu juga, format penulisan tanggal edisi yang ada pada koran ini 100% salah. Lihatlah perbandingannya antara koran Kedaulatan Rakyat palsu dengan koran Kedaulatan Rakyat yang asli. Pada koran Kedaulatan Rakyat yang palsu tersebut, tertulis Jumat Kliwon 18 Juli tahun 1980, dalam kurung 5 Puasa tahun 1912, sebab tanggal 18 Juli tahun 1980 bertepatan dengan penanggalan Jawa, yaitu tanggal 5 bulan puasa tahun 1912. Persoalannya adalah kata puasa yang ada di dalam kurung seharusnya bukan ditulis dengan kata puasa, sebab kata puasa berasal dari bahasa Indonesia yang bermakna bulan Ramadan. Padahal, koran Kedaulatan Rakyat yang merupakan koran lokal nasional selalu mempertahankan kelestarian kearifan lokal, yaitu budaya Jawa. Sehingga, selain ditulis dengan tahun Masehi, edisi penanggalan juga ditulis dengan tahun Jawa. Yang mana penulisan bulan puasa atau Ramadan itu, dalam bahasa Jawa seharusnya ditulis pasa. Yang dibaca dengan lafal poso, bukanlah puasa seperti yang tertulis pada lembar koran palsu tersebut. Untuk meyakinkan analisa saya ini, mari kita bandingkan dengan koran Kedaulatan Rakyat edisi 25 Juni tahun 1983, yang kebetulan jatuh pada bulan puasa tahun 1915. Inilah koran yang dimaksud. Lihatlah penulisan edisi penanggalan yang terdapat pada koran Kedaulatan Rakyat yang asli. Tertulis Sabtu Pahing 25 Juni tahun 1983, di dalam kurung 14 Pasa tahun 1915. Format penulisan penanggalan dalam koran Kedaulatan Rakyat tersebut selalu konsisten sejak koran Kedaulatan Rakyat berdiri pada 27 September tahun 1945. Sampai dengan saat ini di tahun 2025 kita dapat membuktikannya bahwa penulisan bulan puasa tetaplah ditulis dengan kata pasa bukan puasa. Bagaimana tanggapan para subscriber saya, para penonton, para pemirsa, di mana channel QNC tadi benar-benar membuktikan apa yang mereka katakan berdasarkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, sampai surat kabarnya ya ditawari apabila ada pada saat yang tertera nama Pak Jokowi. Kalau tidak salah tahun 1980 awal masuknya Pak Jokowi, katanya ada di surat harian Kedaulatan Rakyat. Bahkan sampai 100 jutaan ditawar apabila ada. Karena kalau kita lihat secara detail ya, font-font yang digunakan dengan nama Pak Jokowi seperti beda ya. Jauh berbeda gitu dari antara yang lain. Tapi udahlah, bukti sudah menyatakan bahwasanya apa yang dilampirkan dan dikatakan oleh Bareskrim Polri terbantahkan berdasarkan data dan fakta. Baik teman-teman, mungkin teman-teman subscriber saya, para pecinta pegiat sosial, para pemirsa di mana saja berada, pasti sudah rindu dengan podcastnya Sentana. Kali ini kita ulas bersama Sentana perihal tentang pemalsu ijazah salah 130%. Dr. Rismond punya bukti baru. Kita ikut ya. Ini prosedur yang memang harus dilakukan, karena kalau tidak menggunakan ini, proses identifikasi itu mau pakai apa? Menganalisanya pakai overlapping analyzer. Ya. Jadi untuk menganalisa tumpang tindih antar dua objek. Yang penasihat ahli Kapolri. Penasihat Kapolri. Saya pengennya 100-100-nya atau semuanya diperiksa. Bagus. Kan mereka punya sekitar 80 orang tuh lulusan di tahun itu. Iya. Apa mungkin dicetak pakai 2 plat? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali sebagian palsu. Bagaimanapun juga ketika mencetaknya, itu kan masang platnya kan manual. Iya. Nah, itu meleset di situ. Ya, berkaca dari kasus-kasus yang lain kan Bareskrim sudah sering saya ceritakan ya kan. Sulit untuk mempercayai mereka. Ya. Tetapi kalau Pak Prabowo Subianto mendengar ini, Yang namanya Ali Ngabalin, ya, tidak berani bersaksi di bawah Quran. Satu lagi namanya Sylvester, tidak berani bersaksi di bawah Alkitab. Jumpa lagi di Sentana Podcast. Saya Michael Sinaga. Dan kali ini kita akan membongkar lagi
yang kemarin belum selesai dibongkar. Apa itu belum selesai dibongkar? Kemarin kan kita kalau nonton episode kemarin yang ini nih, nah itu ada isinya tentang huruf Z dan huruf A. Huruf Z di ijazah Z. Dan huruf A di sarjan A. Sarjan kemarin. Sarjan A buntutnya huruf A. Kalau mau lebih tahu tentang itu, nonton video sebelumnya. Tapi hari ini kita panggil lagi yang mau membongkar 6 huruf lagi. Nah, ini luar biasa nih. Kemarin Z dan A, sekarang A, O, I, D, E, A. Banyak. Nah, jadi kita ajak lagi Pak Roy Suryo. Siap. Terima kasih nih Pak Roy. Sama-sama. Mau membagi hasil penelitian terus di sini. Ya, dan nanti ada beberapa hal yang menarik ya seputar kalau kita bongkar hal kayak gini. Pasti banyak yang ngikut. Kita bongkar yang ngikut-ngikut. Ya, oke. Nanti kita bongkar yang ngikut tapi beres dan yang ngikut tapi nggak beres. Banyak yang nggak beres. Yang banyak yang nggak beres. Oke. Ya. Dan saya perkenalkan satu narsum yang mengejutkan dari luar daerah, dari luar negeri kali. Namanya John Christoph. Nih saya munculkan dulu di Zoom meeting. Bapak John Christoph. Namanya John Christoph. Iya. Gimana kabarnya Pak Rismond? Sehat-sehat dong. Oh, sehat-sehat ya. Malah saya makin efektif ini buat tool-tool untuk mempersiapkan siapa tahu sampai ke persidangan kan. Wah, betul. Oke, siapa tahu sampai ini ke persidangan. Berarti masih ada keraguan ini akan berani mereka menyampaikan ini ke persidangan ya? Ya jelas, karena kan akan dibuka dan dikuliti satu persatu nanti proses akademik dari Pak Jokowi kan, terkait formulir registrasi awalnya 1980, 1981 tahun akademik itu kan sarjana SEM. Nah, bagaimana ini proses ini bisa sampai skripsi dan mendapatkan gelar kesarjanaan kehutanan UGM kan? Itu pasti nanti dikuliti nanti itu di persidangan kan? Begitu. Prosesnya. Iya, prosesnya. Ya. Gimana Pak Roy? Ya, soal proses ini. Proses ini memang penting banget ya. Jadi ini seperti kita tuh mendapatkan bantuan dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah SWT. Jadi dengan justru dibuka oleh Bareskrim, dan itu sebenarnya tidak semuanya dibuka oleh dia. Ada yang ditutup-tutupi kan gitu. Ijazah mereka nggak berani tampilkan yang sebenarnya. Padahal katanya udah pegang. Udah pegang. Nah kalau udah pegang kan mestinya kan tinggal satu tahap aja, itu di-scan dengan resolusi tinggi. 1200 dot per inch gitu, DPI gitu ya, jangan hanya 300 gitu. 1200, terus yang itu tampilkan gitu. Tapi kan aneh, malah ditampilkan tuh fotokopi yang sudah terlipat. Dan ada bercak. Iya, bercak. Jangan-jangan tuh terlipatnya gara-gara dibawa ke Polda Metro Jaya itu ya. Masukkan di map, terus dilipat-lipat. Jadinya kayak kemarin. Bahaya ini. Bahaya. Dugaannya nih Pak Roy. Jadi tidak berani nampilkan yang sebenarnya. Kemudian malah ditampilkan beberapa berkas-berkas dalam tanda kutip ya, berkas yang makin lucu. Karena kan ditampilkan antara lain pembayaran SPP ya kan, gitu. Tapi 2 kali doang. Hanya 2 kali doang, hanya semester 1, 2 sama semester 1, 2 lagi, artinya 4 semester. Terus registrasi. Nah, ini yang unik. Registrasi itu ditampilkan, ini yang nanti akan diceritakan oleh Bang Resmond ya, yang dia mengisi sendiri loh ini. Ini kan kayak si Fu Fafa nulis nomor handphonenya sendiri waktu itu, ya kan gitu. Jadi dengan tangan dia sendiri, dia ngisi sendiri SM gitu. SM itu bukan Menteri Keuangan ya, lain. Ini SM-nya tuh Sarjana Muda. Tapi bukan Sri Murti Ningsih juga ya. Nah, bukan Sri Murti Ningsih. Kemudian ada lagi yang kemudian kemarin kita bicarain kan gitu, dan nanti akan semakin terbongkar lagi. Kalau itu dihitung, ya Bang Resmond juga udah ngitung, saya udah ngitung. Total jumlah SKS yang didapatkannya itu hanya 122. Ya, berarti memang belum cukup untuk masuk sarjana gitu. Tapi cukup untuk sarjana muda. Ya, dan nilai-nilainya yang lebih lucu lagi. Katanya IP-nya 3, ya kan? Ya dulu padahal kan ngakunya IP-nya 2 sekian. Tapi kalau kita hitung, A-nya hanya ada 3. Betul. Ya, B-nya ada 10. C-nya ada 13 atau 14. Betul. D-nya ada 9. Iya, betul. Ya kan? Sekitar Kok segitu. bisa IP-nya 3? Ini kalkulatornya rusak kali. Ya, itu. Jadi ini Bang Resmond mau meneruskan apa yang sudah kita bicarain kemarin. Siap. Tapi ini lebih
detail dan sangat ilmiah. Jadi kemarin Pak Roy kan menemukan Z dan A. Ya, tapi itu kan pandangan awam, pandangan normal. Normal. Nah, jadi kadang-kadang kan kita harus melihat secara teknis ya, atau lebih detail. Jangan sampai kita nanti hanya dikomentari, itu kan model cocokologi. Cocokologi. Cocok. Enggak, ini ilmiah. Nah, nanti yang diterangkan Bang Resmond ini adalah bagaimana menggunakan prinsip dua gambar itu disinkronize ya, kemudian dilihat berapa jaraknya. Itu nanti yang diceritakan Bang Resmond. Nah, apa Bang Rismond sudah siap menjelaskan gambar ini? Wah, kalau saya kan latar belakangnya dosen. Oke. Pertanyaan satu jawabannya. Jadi selalu siap menjelaskan gambar ini ya? Iya. Nah, nanti kita tampilkan juga lebih besar di insert ya. Tapi kira-kira ini ijazah siapa nih yang kiri dan kanan ini, Bang Rismond? Katakan saja ijazah nomor 1115 atas nama seseorang bernama Pronojiwo. Wah, itu terkenal sekali itu, Bang. Itu kan die hard-nya Jokowi itu. Komisaris. Komisaris. Betul. Oke. Komisaris independen PTPM 14 Makassar. Iya. Terus yang kedua kan ini yang paling populer ini. Ijazah nomor 1120. Betul. Atas nama seseorang bernama Joko Widodo. Ya. Oke. Jadi yang kedua ini kenapa kita pakai yang warna? Karena kita menganalisanya pakai overlapping analyzer. Ya. Jadi untuk menganalisa tumpang tindih antar dua objek. Persis. Jadi supaya kelihatan warnanya antara yang logo itu yang berwarna dengan fontnya itu yang warnanya hitam. Silakan terus, Bang. Terus Pak Roy. Ya. Nah, dan Pak Michael itu kita mengkonversinya pertama dari RGB, ruang warna red green blue, terus dikonversi menjadi HSV. Ya. HSV itu hue, saturation, and value. Betul. Nah, biasanya ya umumnya untuk mendeteksi objek itu di dalam sebuah citra maupun video digital itu harus dikonversi dulu dari ruang warna itu. Ya, pemirsa mungkin supaya jelas ya. Jadi hue, saturation, and value itu biasanya kalau kita setting di TV itu juga ada. Oh iya, betul. Ya kan? Sering ada itu. Kita bisa ngatur kehangatan warnanya, kita bisa ngatur saturasi warnanya, dan kita bisa ngatur value-nya. Tapi kalau di Instagram sekarang namanya filter kali ya, Bang Rismond ya. Biar jadi ganteng muka kita kan. Iya. Lanjut, Bang. Wah, keluar lagi gelas. Ini masih teknik dasar ya, yang kita umumkan. Benar. Jadi tekniknya cuma menggunakan operasi bitwise morphology. Artinya bitwise itu nanti di XOR. XOR itu operasi biner. Nah, kalau nanti misalnya 1 dengan 1 hasilnya 1. 0 dengan 1 hasilnya 0. 1 dengan 0 hasilnya 0. 0 dengan 0 hasilnya 0 gitu. Jadi operasinya biner. Ya. Jadi tapi ada loh, Bang. Dengan gelap ada yang dulu katanya waktu SD dicandanya apa temannya 2 tambah 2 berapa gitu, jawabannya 6. Ada tuh anaknya yang punya ijazah ini katanya. Oke. Jadi Pak operasi bitwise saja dulu karena sebenarnya ada yang lebih tinggi lagi kan. Tekniknya seperti ini mendeteksi persentase tumpang tindih antar dua objek di sebuah citra atau video. Betul. Itu pakai local binary pattern. Namanya LBP, bukan Luhut bin Sarpandi. Local binary. LBP kena lagi dia. Ya. Local binary patterns. Jadi pola biner lokal. Gitulah. Gitu. LBP. Dikenal dalam image processing. Terus ada juga yang lain-lain untuk pakai AI. Tetapi kalau AI itu memang lebih abstrak ya daripada yang lebih dasar, karena sudah langsung diinputkan saja langsung hasilnya jadi. Tapi kalau ini kita step by stepnya paham gitu. Nah, yang kita gunakan ini adalah menggunakan bitwise morphology, sama dengan LBP sih, local binary patterns. Jadi kita menghitung persentase
tumpang tindih atau overlapping dari dua objek. Betul. Terutama ada 6 di sini, Pak Roy. Pertama, sarjana. Objek yang pertama itu adalah logo dari UGM, ya. Kemudian objek yang kedua itu adalah font atau tulisan atau huruf dari masing-masing gambar ini. Ya. Oke. Sebenarnya ini kan Mas Roy lebih gampang dipakai OCR ya. Optical Character Recognition. Ya. Character recognition ya kan. Tetapi itu kan sudah AI ya, neural box. Jadi kita pakai yang dasar pun sudah dapat sebenarnya. Oke. Biar mudah dimengerti. Jadi memang Pak Roy dan Bang Rismon ini menggunakan metode-metode yang paling mendasar. Metode yang dasar, dan itu yang penting ya, pemirsa Sentana. Kami itu tidak janjian loh nih ya, gitu. Tapi kalau analis itu pasti kita menggunakan pola yang sama, ya. Kemudian hasilnya kalau memang benar, ya nanti akan ketemu yang sama, gitu loh. Ya kan udah ada hasilnya kemarin bahwa ini nggak identik. Berarti nggak ada dong alasan misalnya Bareskrim Polri atau siapapun bahwa saya nggak punya alat nih melakukan hal ini misalnya. Nggak mungkin. Katanya laboratoriumnya standar internasional, ya kan? Iya, jadi ini ditemukan, alat ini bisa ditemukan siapa saja ya? Siapa saja. Gampang saja dipakai dan ya? Ini prosedur yang memang harus dilakukan. Karena kalau tidak menggunakan ini, proses identifikasi itu mau pakai apa untuk menyatakan itu identik? Oke, bukan cekungan aja ya? Cekungan dan perasaan. Perasaan cekung. Lanjut. Oke. Ya. Nah, Bang Rismon, boleh saya tanya sedikit ya? Kenapa Abang memilih huruf A, O, I, D, E, A ini? Coba gimana jalan pikirannya tuh bisa memilih huruf-huruf ini? Kita menemukan pertama pengamatan visual, mana yang janggal, mana objek yang perlu kita teliti. Ya. Tadi menyambung katanya Pak Roy, bahwa di digital forensik itu yang umum dipakai adalah LBP. Local Binary Patterns. Itu sudah standar itu di digital forensik untuk mengidentifikasi persentase timpang tindih. Yang pertama itu Pak Michael, itu ada kata-kata telah lulus ujian sarjana. Itu dulu dideteksikan. Nah, kata sarjana A yang ketiga pada sarjana itu, kan A terakhir. A yang ketiga itu ini. Oke. A yang ketiga ini. Ini A ketiga. A yang ketiga itu timpang tindihnya untuk ijazah nomor 1115 itu persentase overlappingnya itu 21,01%. Oke, 21,01%. Ya. Sementara pada ijazah nomor 1120 atas nama seseorang bernama Joko Widodo, ini 13,5%. Persentasenya 13,54%. Oke. Jadi yang dihitung ini 21, ini 21, ini tumpang tindihnya 13% itu ada di sini. Oke, jadi supaya saya pakai bahasa awamnya ya Pak. Jadi berapa banyak dari huruf A itu yang berada di atas coklat tua? Persis. Bukan coklat muda. Iya. Oke. Ya. Coba dilanjut Pak Rismon. Ya. Silakan dilanjut. Nah, jadi gini, Pak. Jadi persentase tumpang tindihnya, kita belum memeriksa juga ini apakah logo duluan baru huruf atau huruf duluan baru logo. Yang pasti mereka tumpang tindih gitu. Oke. Nah, penelitian ilmiah juga bisa nanti dipakai untuk meneliti siapa yang menimpa siapa. Maksudnya Pak Rismon, yang dicetak ini logonya dicetak dulu baru tulisan, atau tulisan dicetak dulu baru logo. Oke, kan ini ada dua plat yang berbeda. Urutan-urutannya. Urutan nyetaknya, platnya. Ya. Lanjut, Bang. Nah, itulah. Jadi itulah persentase timpang tindih dari huruf A pada kata sarjana. A terakhir. A terakhir. Nah, dari sini kan perbedaannya sudah jelas jauh banget itu. Yang di ijazah 11-15 21%, sekian. Terus yang di 11 20 itu 13% sekian. Gitu kan. Jadi hampir berapa ini? Hampir 130%, 150% ya selisih. Jadi 21 dan 13 itu sudah sejauh itu bedanya ya? Iya, sangat beda. Ya. Memang secara mata visual kan Pak Michael itu kan memang kelihatan banget. Kelihatan banget. Tetapi kalau
kalau peneliti kan harus punya pakai metodologi. Ya, harus Ya, pakai harus pakai angka ya, Ya. kuantitatif. Betul. Nah, dalam hal ini adalah persentase, Ya. ya kan? Ya. Gitu Lanjut dia. berikutnya, ya kan? Berikutnya di huruf O. O. Tuh, jelas Nomor. banget itu. Nomor. Ya. Udah dapat kan, Pak Michael? Sudah, Ya, sudah, sudah. sudah. Untuk ijazah bernomor 11-15 itu persentase overlappingnya 11,2%. Sementara Kalau di untuk ijazah pemirsa yang belum lihat, no, Iya ya. nomor ini. itu Ya, 14. no. Nomor Iya, ini. O-nya itu 93%. adanya di pojokan bunga ini ya. Ya, yang ini dia. yang ini masih belum masuk, ya kan gitu. Yang ini udah masuk. Wah. Ya kan, platnya udah geser itu. Iya. Ya. Nah, begitu Pak Michael. Betul. Untuk yang kedua, memang secara visual memang bisalah dipersepsikan bahwa memang terlihat Sangat ada terlihat. pergeseran Ya. huruf itu terhadap posisinya terhadap logo. Tetapi kita harus simpulkan berdasarkan parameter dan Persis. prosedur Ya. metodologi atau algoritma gitu, Ya, Pak Michael. Itu 11,20% dengan 14, sekian persen. Beda banget udah beda. Ya kan? Dan yang I-nya ini kayaknya kebalikannya. Yang ini 14, yang kiri 14, yang Ya, kanan nanti itu 10%. ya, huruf ketiga ya kan gitu. Huruf ketiga. yang kita bicarain. Iya. Yang ketiga itu I untuk di kata di yang Oke. di Jember gitu kan. Ya. Nih, Ya. Tempat lahir. tempat lain ini Di Jember, di Surakarta di ini. tempat Ya. lahir. ini. Ya. Yang Yang ini itu dibandingkan pada kedua ijazah tersebut, Ya. untuk ijazah nomor 11-15 itu overlapping persentasenya 14,71, Betul. sementara di yang di 20 itu 10%. Ini juga berbeda. Ya. Memang secara konseptual juga bisa disimpulkan, tetapi kita perlu precise gitu, Ya. Pak Michael. Ya. Ini kalau dipercetakan Bang Rismond dan Mas Mike itu biasanya kalau orang membuat nyetel plat itu dia pakai kaca pakai kaca pembesar gitu dari Nah, mana? ini saya besarkan sedikit Ya, Pak. ya dilihat di situ. Nah, betul. Ini lebih jelas Ini banget. lebih jelas ini. Ya. Jadi kebesaran dikit. Kebesaran. Nah, ini. Ya. Nah, itu I-nya itu tertimpa 14%. 14,71. Yang sini hanya 10% ya. Ya. Oke. Nah, selanjutnya yang keempat, Ya, huruf ya, D. huruf D. Jelas banget ini. D Motong. dari Motong di sarjana tengah-tengahnya. kehutanan dan Iya. Oke. Heeh. Malah ini motongnya 2 kali ya. Iya, ya. Kalau Ini dilihat seberangnya ini kan logo teratanya itu ya Ya. kan gitu. Dia kena dua-duanya. untung logo UGM ribet ya, Pak ya. Coba logonya UGM itu sederhana gitu. Iya, bulat aja gitu. Wah. Tapi juga kalau bulat ya gampang. Gampang juga. Mau pakai logo apapun, kalau nggak identik ya nggak identik. Oh gitu ya. Lanjut Bang Rismon. Ya. Oke, yang D untuk pada ijazah 11-15. 15 itu overlapping percentage-nya 5,95. Betul. Dan di 11 ijazah nomor 11-20 itu 13,07%. Jadi dua kali lipatnya ya. Ini paling parah ya. Iya, kelihatan banget. Oh enggak, paling parah nanti ada huruf A yang terakhir itu yang paling parah. Oh, huruf A yang terakhir paling parah. Iya. Ya. Oke, lanjut huruf kelima, Bang Rismon. Huruf yang kelima, Pak Roy. Ya. Ini huruf E. Ya. E itu bersangkutan. Persis. Sehingga yang bersangkutan. Yang itu motongnya di ujung kanan. Ya. Ya. Overlapping percentage-nya 9,45%. Tuh bisa kebaca. Iya, 9,45. Itu 18. Dua kalinya. Ya kan? Dua kalinya ini udah. Dan untuk yang 11-20 18,02%. Itu persis di tengahnya, motong di tengahnya itu. Betul. Nah, yang A ini kayaknya ijazah A yang di atas ya. makin yang terakhir lagi nih. Ijazah yang di atas. Nah, itu A yang kedua pada kata ijazah. Ya. Untuk ijazah nomor 11-15 itu 4,48%. Iya, kena buntutnya tuh. Tetapi untuk ijazah nomor 11-20 11-20
1%. Udah lepas itu. Meskipun secara visual kelihatannya tidak bersinggungan tetapi ya itulah hasil. Kan begitu, Pak. Ya, jadi kalau secara visual memang kelihatan tidak bersinggungan, ternyata setelah kita periksa masih ada singgungan atau tumpang bibir dengan logo tersebut gitu, Pak Michael dan Pak Roy. Luar biasa. Kita tampilkan supaya Pak John Christoph gede di sini. Jadi Bang, kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari perbedaan persentase ini? Ya kita jangan bilang asli atau palsu dulu lah ya. Tapi kesimpulannya apakah ini menggunakan metode berbeda atau sumber berbeda atau gimana? Kalau pakai metode yang berbeda, tentu hasilnya tetap sama ya. Artinya persentase itu tetap berbeda. Seperti kalau kita siapkan juga si metode NBP, Local Binary Patterns, ya ini kan menyimpulkan bahwa ada sejumlah ketidakidentikan. Persis. Terutama posisi relatif huruf dengan logo. Posisi huruf relatif terhadap logonya. Gitu. Nah, orang-orang percetakan yang berpengalaman seperti Pak Roy dan yang lainnya tentu akan menjawab bahwa ini berasal dari dua kali percetakan yang berbeda. Plat yang berbeda. Oh, 2 plat yang berbeda. Jadi gini, ibaratnya kalau kita nyetak itu kan kalau hanya nyetak satu warna, maka kenapa Bang John Christoph atau Pak menggunakan yang berwarna? Karena kalau yang satu warna kan hanya hitam putih. Hitam putih itu kan hanya grayscale. Grayscale itu berarti dia hanya satu plat, satu warna. Nah, ini ada 2 plat. Tidaknya ada 2 plat pada saat dicetak. Oke. Jadi 2 plat itu, plat yang pertama adalah plat yang menulis tulisan dalam warna hitam. Oke, ijazah, kemudian bla 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 bla. Plat yang kedua itu plat yang isinya adalah warna coklat. Logo. Nah, itu pada saat dicetak, itu nggak mungkin cetak bareng. Karena kan biasanya dalam mesin cetak, itu offset itu selalu tintanya pun ganti. Ya kan? Jadi tintanya hitam dulu untuk nyetak tulisan. Kemudian setelah itu tintanya dicuci dulu semuanya, tintanya kemudian ganti yang coklat. Nah, jadi proses pemasangan platnya pun, itu pun juga sekali dipasang, dia kan menghasilkan misalnya 1000 cetakan. Atau minimal 500 cetakan. Udah. Itu pasti sama antara cetakan pertama dan cetakan ke-500. Kalau itu dicetak pada saat yang sama, pasti hasilnya sama. Yang bisa saya simpulkan di dalam konten saya ini teman-teman ya, para subscriber saya ya, para penonton, para pemirsa, dari beberapa ulasan yang kita lihat melalui cuplikan-cuplikan dari beberapa channel, apalagi terlebih di channel cuplikan terakhir ya, ketika Rismond dan Dr. Suryo selalu berusaha untuk membongkar ketidakcocokan atau ketidakidentikan dengan pembanding ijazah yang kemarin disebutkan antara ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang katanya temannya. Ternyata itu pun berbeda. Wow, luar biasa kan? Sampai-sampai dari huruf A serta yang lain tadi ya, ada 6 huruf. Mereka bandingkan ijazah Pak Jokowi dengan ijazah yang lain. Ternyata terlihat perbedaan yang sangat mencolok yang bisa dilihat oleh kasat mata. Bayangkan, mereka lebih gigih, mereka lebih kuat untuk menyambut pengadilan nanti. Jadi bagaimana pendapat teman-teman? Kalau memang Rismond dan kawan-kawannya hanyalah katanya di awal cerita tadi atau editan tadi, bahwasanya S1, S2, S3-nya 0, takkan mungkin mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi ini untuk membuktikan keabsahan, kebenaran ijazahnya Pak Jokowi. Sangat luar biasa kan? Dan mereka tidak terombang-ambing oleh isu-isu yang lain. Mereka fokus di satu sisi. Skripsi dan ijazah memang harus dibongkar kebenarannya melalui data-data yang sudah disampaikan oleh Bareskrim Polri kemarin. Mereka mendapat amunisi yang sangat kuat untuk membuktikan kebenaran.
Bagaimana pendapat teman-teman? Apabila memang konten ini bermanfaat, teman-teman, saya mohon maaf, tolong dibantu dong, di-share, di-like, bahkan di komen, agar sama kita saling berkomunikasi dan saling membangun, saling mengawasi untuk bisa mengontrol jalannya persidangan ijazah Pak Jokowi. Dan teman-teman, sebagai pemberitahuan, di sore hari nanti saya akan membawa atau mengupload satu video tentang Raja Ampat. Siapa yang punya? Ternyata ada kapal bernama Jokowi Mahakam dan Dewi Iriana. Salam perjuangan, hidup rakyat Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka!